Dika duduk sendirian di halaman sekolah, tenggelam dalam pikiran saat suara riang istirahat memudar di sekelilingnya. Anak-anak bermain, tetapi pikiran Dika dipenuhi dengan misteri kucing emas itu. Bisikan kucing bergema dalam ingatannya. Hujan mengguyur jalanan sepi di kota kecil. Dika berjalan pulang dengan susah payah, payung birunya yang kecil melawan angin kencang. Payung itu bergoyang dengan goyah, perisai rapuh terhadap hujan deras. Hujan deras hampir menenggelamkan suara samar, tangisan lembut. Di tengah badai, sosok kecil, Dika bergerak dengan langkah yang mantap. Setiap langkah membawanya lebih dekat ke tempat perlindungan, tetapi tangisan itu berlanjut. Dika berjalan melewati taman, suara samar menarik perhatiannya. Di bawah bangku taman yang lembab, seekor anak kucing kecil yang menggigil meringkuk, matanya dipenuhi kesedihan. Dika kneels down, whispering, "Oh, tidak, kasihan sekali." Dika reaches out, a soft smile gracing his lips. "Mulai sekarang, kamu ikut denganku. Aku akan memanggilmu. Miau!" Dika dengan lembut mengeringkan bulu Miau, sentuhannya penuh perhatian. Dia menawarkan Miau semangkuk susu, mengawasinya dengan kebaikan. Dika menyiapkan tempat tidur yang nyaman untuk Miau, tempat perlindungan kehangatan di tengah badai. Saat hujan terus mengguyur tanpa henti, Dika memeluk kehangatan di hatinya, tidak menyadari perjalanan ajaib yang menantinya. Dika tertidur lelap, bermandikan belayan lembut cahaya pagi. Sinar matahari masuk melalui jendela, melukis ruangan dengan cahaya keemasan. Miau duduk bertengger di meja. Matanya yang cerah tertuju intens pada Dika. Suasana yang tenang dan damai memenuhi ruangan, mengisyaratkan adanya keajaiban. Miau terus mengawasi Dika. Tatapannya tak tergoyahkan. Pagi hari terbentang, menjanjikan hari yang penuh, dengan kemungkinan yang tak terhitung. Dika tersentak bangun di kamarnya, langsung duduk tegak. Sebuah suara memecah keheningan pagi. "Selamat pagi, Dika." Dika bingung, berbisik, "Si siapa di sana?" Miau tersenyum dan berbicara dengan lembut, "Ini aku, Miau." Di keheningan kamar Dika, mata Miau bersinar dengan cahaya dunia lain. Dika menatap, keterkejutan dan ketidakpercayaan berjuang di mata lebarnya. Miau berbicara, mengungkapkan jati dirinya. "Ya, aku bukan kucing biasa. Aku berasal dari kerajaan kucing ajaib. Dan aku butuh bantuanmu." Dika kewalahan, tergagap. "Bantuanku? Aku hanyalah anak kecil." Miau menjawab dengan desakan lembut. "Justru karena itu, kamu terpilih. Hanya anak dengan hati yang baik yang bisa membuka jalan ke dunia kita." Miau memasuki kamar Dika. Matanya menyimpan sebuah rahasia. Miau mengulurkan kotak kayu ke arah Dika. Ekspresinya tidak terbaca. "Ini untukmu," kata Miau. Suaranya diselimuti misteri. Dika menerima kotak itu, wajahnya adalah kanvas kebingungan dan rasa ingin tahu. Dika memeriksa kotak kayu itu. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Dika, dalam momen penemuan, membuka kotak itu. Sepasang kacamata bundar kuno terlihat, membuat Dika benar-benar terkejut. "Apa ini?" Dika bertanya. Alisnya berkerut kebingungan saat dia melihat ke arah Miau. Miau responds with a knowing gaze. "Ini bukan kacamata biasa. Coba pakai." Keraguan terlintas di wajah Dika sebelum dia dengan ragu-ragu memakai kacamata itu. Kacamata kuno bertengger di hidung Dika. Dika memakai kacamata, dan dunia di sekelilingnya berubah menjadi tontonan yang semarak. Tanah bersinar dengan jejak kaki halus, dan pohon-pohon bergoyang seolah berbisik rahasia kepada Dika. Hewan berbisik dengan nada pelan. Suara mereka sekarang jelas di telinga Dika. Miau muncul, bulunya berkilauan dalam cahaya lembut, dan berbicara dengan nada serius. "Dika, kami membutuhkan bantuanmu." Dika menatap Miau, campuran rasa takjub dan tak percaya terukir di wajahnya saat ia berseru, "Wow, I can understand what animals are saying." Dika duduk sendirian di halaman sekolah,
tenggelam dalam pikiran saat suara riang istirahat memudar di sekelilingnya. Anak-anak bermain, tetapi pikiran Dika dipenuhi dengan misteri kucing emas itu. Bisikan kucing bergema dalam ingatannya. Sepulang sekolah, kita pergi ke pagar belakang. Jantungnya berdebar karena antisipasi. Rasa ingin tahu membara di dalam dirinya. Mata Dika menyipit dengan tekad, siap untuk petualangan yang menanti. Bel terakhir sekolah berdering menandakan kebebasan saat Dika dan Meo pergi ke belakang gedung tempat rahasia menanti. Tersembunyi di antara rumput yang tinggi, mereka menemukan gerbang batu kecil, ditandai dengan simbol kucing yang aneh. Meong berbisik, "Ini gerbang berbulu. Itu mengarah ke kerajaan kucing ajaib, tapi hanya selama bulan purnama." Dika mengulurkan tangan, jari-jarinya menelusuri ukiran jejak kaki kucing. Sebuah momen yang syarat dengan antisipasi. Dengan sentuhan Dika, gerbang itu berkilauan, sekilas pandang ke dunia sihir, sebelum kembali tenang. Saat senja turun di gerbang berbulu, bayangan panjang membentang dengan mengancam, mengisyaratkan kegelapan yang menggerakkan. "Belum siap," bisik Meo. Nada mendesak menyelimuti suaranya saat udara berderak dengan energi tak terlihat. Nada Meo meninggi dengan putus asa. "Tapi kita harus. Sesuatu yang gelap akan datang, dan kerajaan membutuhkanmu." Dika, bimbang antara rasa takut dan tekad, menarik napas dalam-dalam. "Saya? Kenapa saya?" Senyum sedih menghiasi bibir Meow saat dia berkata, "Karena kamu berani, baik hati, dan terpilih." Di bawah tatapan penuh perhatian bulan purnama, Dika dan Meo berdiri di depan gerbang batu kuno, bermandikan cahaya duniawi. Gerbang batu yang telah sunyi selama berabad-abad terbangun dengan cahaya dunia lain, menandakan perjalanan ke alam yang tidak diketahui. Meo menoleh ke Dika, beban petualangan yang akan datang terukir di wajahnya. "Apakah kamu siap?" Dika, dengan tekad dan berani, mengangguk sebagai jawaban. Matanya memantulkan cahaya ajaib gerbang itu. Udara berderak dengan antisipasi. Saat mereka bersiap untuk melangkah melewati ambang batas bercahaya, menjelajah ke dalam pelukan takdir. Gerbang terbuka, memperlihatkan terowongan cahaya keemasan yang berputar. Dika dan Meo ragu-ragu sejenak, lalu dengan berani melangkah ke tempat yang tidak diketahui. Mereka menjelajah lebih dalam. Cahaya keemasan terowongan menyelimuti mereka. Suara gemuruh lembut bergema, membimbing mereka melalui pusaran cahaya yang berputar. Dika dan Meo melangkah ke dunia fantasi murni, di mana lanskap itu sendiri bernyanyi tentang pesona kucing. Dika tersentak, kewalahan oleh pemandangan magis itu. Ini luar biasa. Meow's playful welcome carries a shadow of warning. "Selamat datang di kerajaan kucing ajaib. Tapi jangan terlalu nyaman. Sesuatu yang gelap telah bersembunyi di bayang-bayang." Raungan keras memecah suasana yang aneh, bergema menyeramkan di langit. Dika mengikuti Meow di sepanjang jalan yang bermandikan cahaya halus. Wajahnya adalah kanvas kekaguman dan keheranan. Jalannya berkilauan, dipagari dengan tanaman bercahaya dan bangunan dengan desain yang mustahil. Udara dipenuhi dengan celotehan lembut dan kicauan burung, menciptakan simfoni yang surreal. Kebingungan Dika semakin dalam saat pemandangan fantastis terbentang di hadapannya. Dika dan Meow tiba di istana kristal dan daun yang megah. Sebuah istana yang berkilauan dengan kristal dan dedaunan. Ratu Felina duduk dengan anggun di singgasananya, memancarkan keanggunan dan kebijaksanaan saat cahaya menari melalui dinding kristal. Sang ratu menyambut Dika dengan kehangatan lembut. Kehadirannya memenuhi ruangan kristal dengan cahaya lembut dan ramah. Cahaya lembut berkilauan melalui kristal, melukis ruangan dengan warna-warna halus, menciptakan suasana keindahan yang rapuh. Di istana kristal dan daun, Ratu Felina membuka gulungan kuno. Simbol-simbolnya bersinar dengan cahaya lembut, mengungkapkan sebuah ramalan. Gulungan itu berbicara tentang seorang anak dengan hati yang murni, yang ditakdirkan untuk menyelamatkan kerajaan dari kegelapan yang merayap.
Dika mendengarkan dengan saksama. Matanya membesar saat Ratu Felina menjelaskan ancaman Nocturno yang membayangi. Ratu Felina menguraikan kebutuhan mendesak untuk menemukan lonceng kehangatan sebelum terlambat. Awalnya, beban takdir memberikan bayangan kegugupan di wajah Dika. Namun perlahan, tekad mengeras di wajahnya. Saat Dika menegakkan bahunya, keberanian baru bersinar di matanya saat ia menerima nasibnya. Dika dan Miao berdiri di puncak bukit, memandang ke bawah ke dalam kegelapan hutan yang mengancam, di mana kabut aneh berputar di antara pepohonan. Angin yang mengganggu berbisik melalui udara, membawa peringatan halus. Miao's eyes narrow, filled with determination, as she reveals, di sanalah Nocturno bersembunyi. Dia mencuri suara para kucing dan menjebaknya dalam keheningan. Hutan membayang, sebuah bukti bisu atas perbuatan gelap Nocturno. Suara kucing yang terperangkap hilang di kedalamannya. Dika dan Miao menjelajah ke hutan berkabut, tidak menyadari kehadiran yang membayangi. Bayangan menari di antara pepohonan, mengisyaratkan bahaya yang tak terlihat. Sosok mengerikan muncul dari kabut. Nocturno, makhluk dari asap dan api. Miao's voice is filled with urgency. Dia mencari lonceng hati. Jika dia menemukannya sebelum kita, semuanya akan hilang. Tekad Dika mengeras saat dia mengepalkan tinjunya, siap menghadapi ancaman. Keheningan turun dimanapun Nocturno melangkah, pertanda dingin dari apa yang akan terjadi. Di hutan yang lebat dan sunyi, kabut menebal, menyelimuti dunia dalam misteri. Mata merah Nocturno membara ke arah Dika dan Miao, sebuah tantangan diam dalam udara berkabut. Dika's retort pierces the silence. Kalau begitu, kita akan menemukannya duluan. Miao cautions. Berani, tapi kita harus cepat. Perjalanan ini tidak akan mudah. His words laced with urgency. Hutan tetap acuh tak acuh. Kabut pengingat konstan akan tantangan di depan. Dika dan Miao memulai perjalanan melalui lanskap seperti mimpi, di mana kenyataan kabur dengan fantasi. Mereka melangkah ke jembatan yang terbentuk dari kabut, sebuah jalan setapak yang menggantung tinggi di atas awan yang berputar-putar. Kekhawatiran Miao terasa jelas, namun sentuhan Dika yang meyakinkan menawarkan rasa aman di tengah lingkungan yang halus. Dunia di sekitar mereka dipenuhi dengan warna-warna cerah dan formasi fantastis, sebuah bukti keajaiban yang meresapi jalan mereka. Dika dan Miao berdiri di depan pintu masuk gua. Sebuah patung kucing raksasa menjulang, menghalangi jalan mereka. The statue's voice echoes. Kamu harus menjawab ini. Apa yang membuat seorang pahlawan berani? Dika responds with unwavering resolve. Peduli pada orang lain, bahkan ketika kamu takut. Patung itu mengakui keberanian Dika. Kamu boleh lewat. Jalur itu terbuka, memanggil Dika dan Miao maju ke tempat yang tidak diketahui. Di jantung gunung kristal, Dika dan Miao mengagumi gua yang berkilauan, tempat lonceng kehangatan menanti. Dika mengulurkan tangan, tertarik pada lonceng kehangatan yang bersinar, tidak menyadari bahaya yang akan datang. Letusan dahsyat saat Nocturno menghantam dinding gua, menghancurkan keindahan yang tenang dengan amarahnya. Deklarasi gemuruh Nocturno bergema melalui gua yang runtuh. Lonceng itu milikku. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Dika menghadapi Nocturno di tengah kekacauan, menyatakan, kami tidak akan menyerah. Pertempuran untuk lonceng kehangatan berkobar. Nasib gunung kristal berada dalam keseimbangan. Bayangan malam menyelimuti gua. Dinding-dinding kunonya bergetar di bawah kekuatan yang tak terlihat. Lonceng kehangatan melayang melindungi antara Dika dan kegelapan yang mengancam. Nocturno sneers, his voice dripping with scorn. Kamu hanyalah seorang anak kecil. Kamu tidak bisa menghentikanku. Dika stands defiant, his small frame radiating courage. Aku mungkin kecil tapi aku punya sesuatu yang tidak kamu miliki. Hati yang penuh keberanian. Lonceng kehangatan bersinar lebih terang, bergema dengan pernyataan berani Dika. Di kedalaman gua malam, Miao melompat ke depan,
Meo yang bersinar bergema di seluruh gua. Suara itu mengembalikan bayangan Nocturno, mendorong mundur kegelapan yang merayap. Sekarang Dika. Meo berteriak saat Dika mengangkat lonceng kehangatan. Cahaya keemasan meletus, menelan Nocturno saat bayangan retak dan menghilang. Nocturno menjerit sebelum memudar menjadi cahaya. Gua itu sunyi, syarat dengan antisipasi. Sebuah transformasi dimulai saat suara meong lembut bergema. Dengkur dan tangisan gembira memenuhi udara. Sebuah simfoni kelegaan. Miao melangkah maju. Tekad seorang pahlawan di matanya. Kamu berhasil. Kamu menyelamatkan dunia kita. Gua bergema dengan rasa syukur. Dunia diselamatkan oleh keberanian seekor kucing. Kerajaan kucing ajaib bersinar di bawah langit berbintang. Hidup dengan energi gembira dari perayaan besar. Lampion ajaib memancarkan cahaya hangat dan mengundang ke seluruh negeri. Tempat kucing berkumpul dari setiap sudut kerajaan. Ratu Felina's voice rings out, filled with gratitude. Kamu telah memberi kami harapan lagi, Dika. Dunia kami bernyanyi karenamu. Dika tersenyum, namun kesedihan yang berat membebani hatinya. Tak terlihat oleh kerumunan yang sedang merayakan. Terlepas dari suasana yang menggembirakan, senyum Dika menyembunyikan kesedihan rahasia. Kontras yang mencolok dengan nyanyian gembira negeri itu. Di bawah cahaya ajaib, Dika dan Meo berdiri bersama. Udara terasa berat dengan pengetahuan pahit tentang perpisahan mereka yang akan segera terjadi. With the gate on the verge of closing, Meow's voice fills the air. Gerbang antara dunia, kita akan segera tertutup. Tapi aku akan selalu bersamamu di setiap meong, setiap dengkuran, setiap saat kamu mengingatku. Kata-kata Meo menggantung di udara. Setiap suku kata menjadi pengingat ikatan mereka yang menyentuh. Dika menjawab, suaranya syarat emosi. Kamu sahabat terbaikku. Beban perasaan mereka yang tak terucapkan meresapi ruang di antara mereka. Sebuah janji diam, persahabatan yang abadi. Saat gerbang ajaib bersiap untuk menutup, persahabatan mereka tetap menjadi mercusuar, menerangi kegelapan perpisahan. Dika terbangun di kamarnya. Sinar matahari menembus jendela, menerangi debu yang menari-nari. Matanya mengamati ruangan, berusaha memahami kenyataan di hadapannya. Di mejanya, sebuah jimat cakar kucing kecil bersinar lembut di tengah buku dan kertas yang berserakan. Pesona itu memancarkan kehangatan yang menenangkan, sebuah bukti dari realitas Meo dan persahabatan mereka yang langgeng. Dika mengulurkan tangan, jari-jarinya dengan lembut membelai permukaan halus jimat itu.